Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lintang Anindita Indraswari dari Pendidikan Biologi A 2018. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan terkait dengan hasil analisis saya terhadap artikel yang bersumber dari jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Pertama-tama, kita akan membahas terkait dengan hasil analisis saya terhadap artikel yang bersumber dari jurnal nasional yang telah terindeks Sinta 2. Artikel yang saya analisis ini memiliki judul yaitu The Effectiveness of Process-Oriented Guided Inquiry Learning to Improve Student Analytical Thinking Skills on Excretory System Topic. Untuk tujuannya, melalui kegiatan analisis ini dan juga penyampaian presentasi dan disertai dengan diskusi, mahasiswa diharapkan untuk mampu berpartisipasi dan berkolaborasi secara aktif dalam kegiatan diskusi, untuk dapat mengidentifikasi pertanyaan, memahami macam pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, memahami bagaimana cara menuliskan dan kemudian menyajikan suatu hasil dengan representatif, dan memahami bagaimana cara menguraikan pembahasan dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Lalu mahasiswa juga diharapkan nih untuk mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan yang terdapat di dalam suatu artikel ilmiah, yang dalam hal ini itu terkait dengan penerapan Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL untuk meningkatkan analytical thinking skill pada siswa. Nah, semua ini itu dilakukan dengan sikap disiplin, penuh tanggung jawab dalam setiap tulisan, pertanyaan, maupun pendapat yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian fakta-fakta penting. Nah, ini adalah identitas dari artikel yang saya analisis, yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, judulnya The Effectiveness of Process-Oriented Guided Inquiry Learning to Improve Student Analytical Thinking Skills on Excretory System Topic. Ini bersumber dari Jurnal Bioscientifica, Journal of Biology and Biology Education, volume 10, issue 3. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini banyak dijelaskan bahwa analytical thinking skill ini merupakan suatu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang untuk dapat berpikir dengan logis, memecahkan permasalahan, dan mengenali sebab akibat terkait dengan suatu fenomena yang terjadi. Nah, keterampilan ini itu sangat penting sekali untuk dapat dikembangkan dan juga ditingkatkan, terutama di dalam pembelajaran biologi. Kenapa? Hal ini itu dikarenakan karena di dalam pembelajaran biologi, terutama pada sekolah menengah atas, itu sebagian konsep biologi ini dapat dikatakan sulit atau susah untuk dipahami. Sedangkan biasanya kebanyakan siswa itu di sekolah hanya cenderung dilatih dan dibiasakan untuk memecahkan atau menghadapi suatu permasalahan dengan cara menghafal, seperti itu. Nah, dengan POGIL, siswa ini diharapkan dapat aktif di dalam kelas melalui kegiatan belajar dan juga praktikum, lalu dia ini dapat bekerja sama untuk dapat memahami dan mengkonstruksi konsep-konsep biologi, agar siswa ini dapat lebih memahami konsep sekaligus mampu memecahkan masalah dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Analytical thinking skill ini itu sangat penting sekali untuk dikembangkan karena seperti tadi telah dijelaskan bahwa analytical thinking skill ini membawa banyak manfaat bagi siswa yang manfaat-manfaat ini secara tidak langsung akan mengarahkan kepada peningkatan dari kualitas sumber daya manusia tentunya ya. Analytical thinking skill ini dapat membantu siswa untuk mendapatkan lebih banyak informasi, menyelesaikan berbagai macam permasalahan, berpikir kreatif, dan memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, dan kemudian mereka dapat membangun pengetahuan itu sendiri. Nah, banyak manfaat tadi itu ternyata tidak diimbangi dengan banyaknya perhatian untuk peningkatan analytical thinking skill di dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Nah, penelitian ini itu juga dilatar belakangi oleh hasil wawancara dengan guru biologi yang menyatakan bahwa biasanya LKS yang digunakan itu hanya berisi sejumlah soal tanpa disertai dengan adanya kegiatan eksperimen ataupun praktikum. Nah, dengan alasan tersebutlah mengapa peneliti merasa bahwa penting untuk dilakukan penelitian ini. Karena peneliti percaya bahwa POGIL ini itu dapat mengembangkan atau meningkatkan analytical thinking skill pada siswa. Pada bagian pendahuluan juga dikatakan bahwa semua alasan tersebut ini mengarahkan kepada peneliti untuk mengembangkan biology learning material berupa modul pembelajaran yang berbasis POGIL pada topik sistem ekspresi. Pada bagian pendahuluan juga dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas dari learning material yang berbasis POGIL dalam meningkatkan analytical thinking skill pada mata pelajaran biologi di topik sistem ekspresi.
Selanjutnya kita masuk ke metode. Untuk metode ini pada penelitian ini dilaksanakan April hingga Mei 2018 dengan menggunakan desain penelitian pre-eksperimental dengan rancangan one group pretest post-test design. Sampel dalam penelitian ini itu ada 60 siswa dari kelas 11 tahun pelajaran 2017-2018 di Ngawi, Jawa Timur. Teknik sampling yang digunakan itu adalah simple random sampling. Dari teknik ini didapatkan kelas kontrol yaitu 11 MIA 3 dan kelas eksperimen 11 MIA 1 yang masing-masing kelasnya itu terdiri dari 30 siswa. Pada bagian metode juga dikatakan bahwa pengembangan learning material ini menggunakan design research and development oleh Sukmadinata tahun 2015. Learning material yang dikembangkan di dalam penelitian ini itu terdiri dari LKS dan lembar tes keterampilan berpikir analitik. Data keefektifan ini diperoleh dari tes keterampilan berpikir analitik yang kemudian dianalisis dengan secara deskriptif dengan cara dikategorikan berdasarkan dengan kriteria yang terdapat pada tabel berikut. Nah ini ya, jadi pada tabel yang sebelah kiri itu adalah kriteria pengkategorian data keefektifan yang diperoleh dari nilai tes kemampuan berpikir analitis siswa. Lalu untuk yang sebelah kanan itu adalah kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan perbedaan skor kemampuan berpikir analitis peserta didik sesudah dan sebelum dilakukannya perlakuan berupa penerapan learning material berbasis POGIL. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan. Pada bagian hasil ini sebenarnya di artikel ini diuraikan di dalam sebuah paragraf, yaitu dinyatakan bahwa pada kelas kontrol itu terdapat 2 siswa yang masuk ke dalam kategori rendah, 25 siswa masuk ke kategori sedang, dan 3 siswa yang masuk ke kategori tinggi. Pada awal pretest di kelas eksperimen itu terdapat 1 siswa yang NG-nya itu termasuk ke dalam kategori rendah, terdapat 22 yang masuk ke kategori baik dan 3 yang masuk ke kategori sangat baik. Kemudian setelah diberi perlakuan itu kan didapatkan skor pretest. Kemudian dari situ diketahui bahwa pada kelas eksperimen terdapat 9 siswa yang memperoleh nilai NG yang masuk ke dalam kategori tinggi dan 20 siswa yang masuk ke kategori sedang. Selain disajikan dalam bentuk paragraf, penjelasan dalam bentuk paragraf, pada artikel ini juga hasil disajikan dalam bentuk grafik. Seperti yang terlihat pada slide, grafik tersebut itu menyajikan rata skor NG pada siswa kelas kontrol dan juga pada siswa kelas eksperimen. Pada siswa kelas kontrol dapat kita lihat bahwa rata nilai NG-nya itu masuk ke dalam kategori sedang yaitu 0,5. Sedangkan pada kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan itu masuk ke dalam kategori sedang dengan rata 0,6. Nah, pada bagian pembahasan ini dibahas bahwa peningkatan NG yang tinggi ini menunjukkan bahwa penerapan learning material yang dikembangkan melalui POGIL dan dikembangkannya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan sintaks model POGIL ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis siswa. Pada bagian hasil dan pembahasan juga disebutkan bahwa nilai rata siswa pada semua indikator sikap itu meningkat karena mereka telah dilatih untuk menggunakan sikap ilmiah melalui kegiatan pembelajaran POGIL, seperti berdiskusi dengan teman sekelompok dan juga mengidentifikasi masalah, lalu membuat hipotesis, selanjutnya melakukan percobaan dan menuliskan hasil percobaan, lalu menganalisis hasil percobaan tersebut dan kemudian membuat kesimpulan. Selain membahas terkait dengan data yang diperoleh dari tes, pada bagian hasil dari artikel ini juga itu dibahas terkait dengan hasil wawancara yang terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi skor NG yang diperoleh oleh siswa. Dari hasil tersebut ini diketahui bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya NG pada siswa adalah minimnya praktikum dan juga kerjasama tim. Dari hasil wawancara itu beberapa siswa ditemukan bahwa skor NG yang masuk ke dalam kategori tinggi, siswa yang memiliki skor NG yang masuk ke dalam kategori tinggi ini memiliki kerjasama tim yang sangat baik seperti itu.
Kerjasama tim yang baik ini dapat dikembangkan atau ditingkatkan melalui praktikum yang mengharuskan siswa untuk berdiskusi dan menganalisis hasil dan kemudian merumuskan kesimpulan bersama dengan kelompoknya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini itu telah sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penelitian lainnya. Dapat diketahui bahwa pembelajaran biologi melalui POGIL ini lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis, keterampilan dalam mengkonstruksi sendiri suatu konsep, dan meningkatkan kemampuan kognitif siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan suatu permasalahan, dan juga dapat meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, karena di dalam penerapannya itu banyak melibatkan diskusi kelompok atau kerjasama di dalam suatu tim. POGIL ini juga dapat membantu siswa untuk dapat lebih memahami pelajaran, meningkatkan kesadaran untuk lebih menjadi pembelajar yang aktif. Selanjutnya untuk kesimpulannya di dalam artikel ini yaitu dapat dijelaskan bahwa POGIL ini efektif digunakan di dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis pada siswa pada topik sistem ekspresi. Ini dibuktikan dengan meningkatnya skor endgain dengan kategori sedang dan tinggi, dan juga skor endgain yang lebih tinggi pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang muncul. Untuk pertanyaan yang muncul yaitu ada yang pertama, selain LKS dan juga modul, apakah learning model lainnya, misalnya media pembelajaran berupa aplikasi game interaktif, berbasis POGIL juga dapat meningkatkan analytical thinking skill pada siswa. Untuk yang kedua, itu selain dapat meningkatkan analytical thinking skill pada siswa, apakah penerapan POGIL juga mampu meminimalisir terjadinya miskonsepsi pada siswa? Atau justru akan meningkatkan kemungkinan terjadinya miskonsepsi dikarenakan banyaknya peran siswa secara mandiri dalam membentuk suatu konsep. Lalu kita masuk ke bagian konsep utama dan juga tanggapan. Untuk konsep utamanya itu terkait dengan pengembangan learning material berupa LKS, modul, dan lembar penilaian yang berbasis POGIL, yang ternyata efektif dalam digunakan dalam pembelajaran biologi pada sistem ekspresi. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya peningkatan skor tes kemampuan berpikir analitis siswa yang ternyata lebih tinggi saat post-test di kelas eksperimen, dan lebih tingginya rata skor kemampuan berpikir analitis siswa pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Untuk tanggapannya, menurut saya pada artikel ini itu memiliki kelebihan tersendiri dan juga kekurangan tersendiri. Untuk kelebihannya, artikel ini itu telah mampu dengan baik menjelaskan mengapa penelitian terkait dengan efektivitas learning material berbasis POGIL ini itu penting untuk dilakukan. Latar belakang tersebut bukan hanya didukung oleh sumber-sumber dari penelitian lain yang termuat dalam artikel, tetapi pada artikel ini juga dilatar belakangi dari wawancara yang dilakukan dengan guru biologi SMA. Selain itu, artikel ini juga telah dengan jelas membahas hasil data yang diperoleh dan juga mengaitkannya dengan banyak penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa setelah data hasil tes kemampuan berpikir analitis itu keluar dan selesai dikategorikan. Hasil wawancara tersebut membuat pembahasan menjadi lebih representatif lagi dan dapat lebih mudah untuk dimengerti dan diterima, karena alih-alih hanya mengandalkan data dari hasil tes, tetapi pada artikel ini juga disertakan data pendukung dari hasil wawancara yang dapat memperlihatkan bahwa benar-benar learning material itu benar dapat efektif di dalam meningkatkan analytical thinking skill pada siswa. Selain kelebihan, beberapa kekurangan juga dapat diamati dari artikel ini. Pada artikel ini itu ditemukan beberapa kekurangan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat beberapa inkonsistensi, yaitu yang pertama ada inkonsistensi yang dapat kita amati pada bagian abstrak dan juga pendahuluan terkait dengan penjelasan tujuan penelitian. Inkonsistensi pada artikel ini dapat ditemukan di bagian abstrak,
yang dikatakan bahwa penelitian ini itu bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas proses oriented guided inquiry learning dalam meningkatkan analytical thinking skill siswa pada materi sistem ekspresi. Sedangkan pada bagian pendahuluan itu dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas dari learning material berbasis POGIL di dalam meningkatkan analytical thinking skill pada mata pelajaran biologi di sistem ekspresi. Pada bagian abstrak dan pendahuluan, juga metode, itu dijelaskan bahwa penelitian ini itu menggunakan research and development design yang mengarahkan pada pemikiran bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengembangkan suatu biologi learning material yang berbasis POGIL. Nah, setelah kesalahan ini dianalisis lebih lanjut, mungkin tujuan yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk mengembangkan learning material berbasis POGIL dan kemudian menguji efektivitasnya dalam meningkatkan analytical thinking skill pada siswa. Tetapi, apabila memang penelitian ini itu menggunakan desain R&D dan memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu learning material, penjelasan terkait bagaimana learning material tersebut dikembangkan dan bagaimana juga hasilnya dirasa harus ditambahkan di dalam artikel ini. Selanjutnya, selain inkonsistensi, pada artikel ini juga ditemukan beberapa penjelasan yang menurut saya agak sedikit rancu. Penjelasan rancu yang dapat ditemukan yaitu ada pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, itu dijelaskan bahwa salah satu hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru biologi. Hasil tersebut menyatakan bahwa LKS yang digunakan biasanya itu hanya berisi sejumlah soal tanpa disertai dengan kegiatan eksperimen atau praktikum. Tetapi alih-alih menuliskan bahwa hal tersebut mengarahkan peneliti pada pengembangan LKS berbasis POGIL, tapi di bagian tersebut justru dijelaskan bahwa biologi learning material yang dikembangkan itu berupa modul pembelajaran berbasis POGIL pada topik sistem ekspresi. Sedangkan pada bagian metode dapat kita lihat bahwa dituliskan learning material yang dikembangkan di dalam penelitian tersebut itu dalam penelitian ini itu berupa LKS dan juga tes analytical thinking skill. Penjelasan tersebut pastinya menimbulkan kebingungan terkait sebenarnya learning material apa yang dikembangkan oleh peneliti pada penelitian ini. Dan juga ada penempatan sitasi di bagian akhir dari penyebutan learning material yang dikembangkan. Ini itu membuat sedikit rancu, jadi bingung terkait dengan learning material tersebut dikembangkan oleh peneliti yang menulis artikel atau dikembangkan oleh peneliti yang disitasi oleh penulis. Nah, setelah masalah tadi ditelusuri lebih lanjut, yang ini terkait dengan sitasinya, ternyata sitasi yang digunakan itu merupakan buku Sukma Dinata tahun 2015 dengan judul Metode Penelitian Pendidikan. Buku yang disitasi tersebut itu memiliki topik terkait dengan metode penelitian pendidikan, sehingga kemungkinan yang dimaksud dari sitasi tersebut itu adalah penggunaan desain R&D yang dikembangkan dan dimodifikasi oleh Sukma Dinata pada tahun 2015. Hal ini seperti sebagaimana yang terdapat pada Sukma Dinata et al. 2006, bahwa terdapat desain R&D yang dimodifikasi dari desain Borg and Gall yang meliputi 3 tahapan, yaitu ada studi pendahuluan, pengembangan model, dan juga uji model. Selanjutnya, pada bagian metode artikel ini, itu ketika menjelaskan tentang subjek penelitian dalam artikel ini, itu hanya dituliskan siswa SMA di Ngawi, Jawa Timur. Mungkin akan lebih baik bila peneliti juga menuliskan nama sekolah untuk dapat membuatnya lebih lengkap lagi. Lalu pada metode juga ditulis bahwa penelitian ini itu menggunakan penelitian ini itu merupakan penelitian pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test design. One group pretest post-test design ini itu merupakan desain penelitian eksperimen yang dilakukan atau dilaksanakan pada satu kelompok saja yang dipilih secara random. Desain ini itu memiliki skema, yaitu pada satu kelompok eksperimen ini dilakukan pretest yang kemudian
Kemudian kelompok tersebut diberi perlakuan dan barulah setelah itu dilakukan post-test pada kelompok yang sama. Desain ini itu dapat lebih akurat dibandingkan dengan desain lainnya karena menyajikan hasil yang membandingkan antara keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa pada penelitian ini seharusnya hanya dilibatkan satu kelas saja, yaitu sebagai kelas eksperimen. Tetapi pada artikel ini itu disebutkan terkait dengan kelas kontrol pada bagian metode, hasil, dan juga pada bagian pembahasan. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan itu dikatakan bahwa analytical thinking skill siswa itu meningkat secara signifikan yang dinyatakan dengan skor NGEN-nya. Pernyataan tersebut dikira kurang representatif sebagaimana yang terdapat pada artikel dengan judul Pocketbook Based on Local Wisdom and its Effectivity in Improving Student Knowledge on the Utilization of Traditional Medicine Plants oleh Sukmadini et al. Tahun 2020 bahwa skor NGEN ini hanya dapat menjelaskan kategori dan juga level dari efektivitas suatu media atau learning material yang dibuat. Sedangkan untuk menyatakan bahwa kedua skor pretest dan juga post-test itu secara signifikan itu berbeda, perlu dilakukan terlebih dahulu yang namanya paired sample t-test sebelum dilakukan paired sample t-test ini, itu perlu dilakukan juga uji prasyarat berupa normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, selanjutnya pada bagian hasil juga dapat dilihat bahwa skor NGEN itu dijelaskan dalam bentuk angka dan persentase yang dijelaskan dalam sebuah paragraf. Ada baiknya untuk data skor NGEN ini disajikan saja dalam bentuk tabel dan untuk persentasenya mungkin dapat disajikan dalam bentuk pie chart. Lalu pada bagian hasil dan pembahasan juga dapat ditemukan pembahasan yang berulang. Pada bagian yang sama juga dikatakan bahwa skor kemampuan berpikir analitis siswa dan peningkatan skor NGEN pada kelas eksperimen ditunjukkan oleh figur 3, tetapi setelah dilihat lebih lanjut pada artikel tidak terdapat figur 3. Selanjutnya untuk kosakata baru yang ditemukan yaitu adalah tabulasi. Tabulasi ini merupakan penyajian data ke dalam bentuk daftar atau tabel untuk dapat memudahkan pengamatan dan juga evaluasi. Refleksi, di dalam penulisan analisis artikel ini saya sedikit merasa kesulitan di dalam memahami artikel yang dianalisis karena banyak terdapat pengulangan, inkonsistensi dan juga penjelasan yang agak rancu. Permasalahan tersebut ini dapat diatasi dengan meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca, memahami dan menganalisis artikel Sinta 2 yang dianalisis ini. Lalu dapat dilakukan juga dengan mencari artikel sejenis yang dikira dapat membantu di dalam memahami artikel ini. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis dari artikel yang bersumber dari jurnal internasional, terindeks Scopus dan bereputasi tinggi. Artikel yang dianalisis ini memiliki judul The Influence of Process-Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL Model, assisted by Relia Media to improve scientific literacy and critical thinking skills of primary school students. Untuk tujuannya, melalui kegiatan analisis, penyampaian presentasi, dan juga diskusi, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk berpartisipasi dan juga berkolaborasi secara aktif dalam kegiatan diskusi untuk dapat mengidentifikasi pertanyaan, memahami macam pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, memahami bagaimana cara menuliskan atau menyajikan suatu hasil penelitian dengan representatif, dan memahami bagaimana cara menguraikan pembahasan dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Itu dengan baik, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami bagaimana penerapan model pembelajaran POGIL yang berbantuan Relia Media ini berpengaruh terhadap scientific literacy dan juga critical thinking skill pada siswa. Melalui kegiatan ini juga mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kekurangan dan juga kelebihan yang terdapat pada suatu
artikel ilmiah dengan sikap disiplin, penuh tanggung jawab dalam setiap tulisan, pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian fakta-fakta penting. Pertama ada identitas artikel. Untuk identitasnya, seperti yang tadi telah disebutkan, untuk judulnya itu The Influence of Process-Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL Model Assisted by Relia Media to Improve Scientific Literacy and Critical Thinking Skill of Primary School Students. Ini sumbernya bersumber dari jurnal European Journal of Educational Research, volume 9, issue 4. Lalu masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini banyak dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan alam atau sains itu merupakan ilmu yang sangat penting untuk diajarkan dan juga dipelajari seperti itu. Dan sekolah dasar itu diasumsikan sebagai tingkatan di mana penting untuk dipelajari atau penting untuk mempersiapkan siswa untuk memperoleh pemahaman sains yang memadai. Pemahaman sains itu didapatkan melalui scientific literacy siswa dan salah satu penerapan keterampilan di abad 21 yaitu critical thinking skills. Scientific literacy ini itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh siswa karena memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan keterampilan yang dimilikinya di dalam memecahkan suatu permasalahan yang ditemui di dalam kehidupan serta mampu juga untuk lebih lanjutnya menghasilkan suatu produk ilmiah yang akan bermanfaat. Sementara itu, untuk critical thinking skill ini dapat mengarahkan dan memperkuat siswa untuk menjadi pemecah masalah dan juga pengambil keputusan yang baik dan menjadi orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Critical thinking skill ini penting untuk dimiliki karena mampu untuk mendorong siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan dengan adanya suatu argumen yang persuasif, logis, dan rasional yang melibatkan verifikasi, evaluasi, dan juga pemilihan jawaban yang benar atau menolak suatu alasan yang tepat dan memberikan alternatif solusi di dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh hasil survei dari Program for International Standard Assessment yaitu PISA tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa ternyata scientific literacy skill pada siswa di Indonesia ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu tepatnya berada di peringkat ke-73 dari 79 negara. Nah, di dalam penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar Impres Orba 2 Kota Kupang, NTT, karena sekolah ini itu dianggap perlu untuk diperhatikan. Hal ini didasari pada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dan hal ini juga didukung dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil observasi pada kelas 4 tahun ajaran 2019-2020 ini memperlihatkan bahwa ternyata hasil belajar IPA pada sekolah ini itu tergolong masih rendah dengan masih banyak sekali siswa yang tidak tuntas. Yang tuntas itu hanya 12 siswa dan sisanya tidak tuntas di dalam sekelas. Selain itu, critical thinking skill pada sekolah tersebut juga dianggap rendah. Guru juga belum memaksimalkan penggunaan media dan masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Karena ditemukannya permasalahan terkait dengan rendahnya scientific literacy dan juga critical thinking skill, maka peneliti memikirkan nih model apa atau penyelesaian apa yang sekiranya cocok, dan peneliti mempercayai bahwa penerapan model pembelajaran dan juga media pembelajaran yang sesuai ini dapat menyelesaikan atau mengurangi permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, model pembelajaran yang dipilih itu adalah POGIL karena telah terbukti pada banyak penelitian sebelumnya itu dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Dan di dalam penerapan model itu juga dibersamai atau dipadukan dengan realia media. POGIL ini dipilih karena pelaksanaannya itu mendukung terjadinya pembelajaran aktif dalam tim yang terdiri dari 3-5 orang yang memungkinkan setiap siswa untuk dapat berkontribusi aktif dan memiliki peran di dalam kelompoknya. Model pembelajaran ini itu juga berorientasi pada proses untuk memperoleh dan menangkap suatu konsep. Dalam pembelajaran model ini itu juga meliputi aktivitas guided inquiry yang memungkinkan siswa untuk dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang ada. POGIL ini juga sudah menunjukkan
banyak hasil positif di penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi penelitian sebelumnya itu banyak dilakukan pada perguruan tinggi dan juga sekolah menengah atas. Untuk pada sekolah dasar ini belum terdapat penelitian terkait dengan hal tersebut atau masih jarang ditemukan. Untuk realia media ini merupakan semua benda nyata yang ada di alam yang baik digunakan di dalam keadaan hidup maupun diawetkan, seperti misalkan tumbuhan, hewan, dan juga insektarium atau herbarium yang atau sebagainya yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Penggunaan realia media ini diketahui lebih efektif dibandingkan dengan penerapan media lainnya. Hal ini dikarenakan karena realia media ini mampu membuat pembelajaran lebih berkesan dan menyenangkan dan mampu untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengamati dan mampu meningkatkan motivasi juga yang akan mengarahkan pada keinginan siswa untuk belajar. Hal tersebut ini dijabarkan pada penelitian yang sebelumnya juga bahwa realia media dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPA menurut Lalian et al. 2019 dan Maramis et al. Tahun 2019. Dari latar belakang tersebutlah, maka diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh model Pogel berbantuan media realia dalam meningkatkan scientific literacy dan critical thinking skill pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya untuk metode, jenis penelitian yang digunakan atau jenis penelitian yang dilakukan pada artikel ini yaitu jenis penelitian fast experiment dengan menggunakan desain penelitian single factor independent group design. Sampel pada penelitian ini itu ditentukan atau teknik samplingnya itu adalah purposive sampling yang mengarahkan pada siswa kelas 4 SD Impres Olba 2 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sampel penelitian. Nah, kelas yang bertindak sebagai kelas eksperimen itu ada kelas 4A, yaitu kelas yang diberikan model Pogel melalui tahapan pembelajaran eksplorasi, penemuan konsep dan juga aplikasi yang berbantuan juga dengan realia media. Sedangkan untuk kelas kontrolnya itu adalah kelas 4D yang menggunakan pembelajaran expository learning. Nah, secara keseluruhan, kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ini dapat diketahui memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu memiliki siswa yang berusia sekitar 9 hingga 10 tahun. Pada penelitian ini itu dilakukan pembelajaran dalam 4 kali pertemuan dengan menggunakan instrumen berupa lembar kerja siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga soal tes yang telah divalidasi oleh ahli atau validator. Untuk pengumpulan data terkait scientific literacy dan juga hasil tes critical thinking ini didapatkan melalui tes objektif dalam bentuk pilihan ganda terkait dengan materi energi yang telah melalui uji validasi menggunakan point di serial correlation dan telah melalui uji reliabilitas menggunakan kadar Richardson 20. Hipotesis di dalam penelitian ini yaitu yang ada 3. Yang pertama, itu ada terdapat perbedaan yang signifikan antara literasi sains siswa yang mendapatkan pembelajaran Pogel berbantuan media realia dengan literasi sains siswa yang mendapatkan pembelajaran expository. Yang kedua, itu terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran Pogel berbantuan media realia dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran expository. Yang ketiga, itu terdapat perbedaan yang signifikan pada literasi sains dan berpikir kritis siswa yang dilaksanakan melalui pembelajaran Pogel berbantuan media realia dengan siswa yang melaksanakan pembelajaran expository. Untuk menguji hipotesis itu digunakan multivariate analysis of variance atau MANOVA pada taraf signifikansi 0,05. Nah, MANOVA ini itu merupakan salah satu metode statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis suatu data yang memiliki lebih dari satu variabel dependen dengan skala interval atau skala rasio. Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis tersebut, itu harus dilakukan
uji prasyarat berupa uji normalitas, uji homogenitas varians, dan uji korelasi antara variabel terikat. Dari hasil pengujian normalitas itu diketahui bahwa keempat kelompok data tersebut memiliki sebaran data yang normal yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian homogenitas dengan menggunakan box M dan Levin. Hasilnya itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara scientific literasi dan juga critical thinking skill siswa yang mendapat pembelajaran POGIL berbantuan Realia Media dengan scientific literasi dan critical thinking skill siswa yang mendapatkan expository learning. Adanya perbedaan signifikan tersebut itu menunjukkan bahwa ternyata penerapan POGIL dengan berbantuan Realia Media ini sangat berpengaruh terhadap scientific literasi dan juga critical thinking skill siswa. Selanjutnya kita masuk ke hasil. Untuk hasil ini pada artikel ini disajikan di dalam bentuk tabel. Terdapat 3 tabel yang memperlihatkan hasil dari penelitian ini. Pada tabel pertama itu dapat dilihat bahwa ada nilai rata sains literasi dan juga critical thinking skill siswa baik pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Dapat dilihat bahwa pada kelas eksperimen itu ratanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Untuk tabel 2 ini dapat dilihat melalui tabel ini adalah pengolahan data analisis statistik untuk membandingkan tiap-tiap variabel secara terpisah. Dari data pengujian hipotesis 1 ini diperoleh F hitung sebesar 0,358 dengan derajat kebebasan 1 dan dengan signifikansi 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara sains literasi siswa yang mendapat pembelajaran POGIL berbantuan Realia Media dengan sains literasi siswa yang mendapatkan pembelajaran ekspositori. Dari hasil pengujian hipotesis 2 diperoleh F hitung sebesar 6,037 dengan derajat kebebasan 1, taraf signifikansi 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara critical thinking skill siswa yang mendapatkan pembelajaran POGIL berbantuan Realia Media dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran ekspositori. Selanjutnya pada tabel 3 ini disajikan hasil uji multivariat dengan nilai F sebesar 3,037 dengan taraf signifikansi 0,05. Dari hasil tersebut, ini dapat diketahui bahwa ternyata terdapat perbedaan yang signifikan di antara sains literasi dan juga critical thinking skill siswa antara kelas yang diberi perlakuan berupa penerapan POGIL berbantuan Realia Media dengan kelas kontrol yang diberi pembelajaran ekspositori. Untuk pembahasannya, itu model pembelajaran POGIL ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dipercaya dapat mengarahkan siswa untuk dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran, tampil dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran dalam kelompok dan kegiatan inquiry terbimbing. Pembelajaran dalam kelompok ini dapat membuat siswa cenderung lebih mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dengan digunakannya juga Realia Media dalam pembelajaran dapat membuat siswa merasa lebih senang dan dapat membangkitkan semangat belajar pada siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut ini dapat terjadi karena siswa dengan penerapan media ini itu mendapat kesempatan untuk menyelidiki secara langsung, untuk menyelidiki objek secara langsung dan nyata berkaitan dengan materi, memberikan pengalaman yang lebih berkesan sehingga akan lebih mudah diingat oleh siswa. Hal tersebut tentunya berbeda apabila diterapkan pembelajaran ekspositori yang tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam kelompok dan siswa hanya cenderung sepenuhnya memperoleh ilmu dari guru dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Untuk tahapannya, pada model POGIL ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada eksplorasi, penemuan konsep, dan juga aplikasi. Pada tahap eksplorasi, siswa itu dibimbing dan
dimotivasi untuk mengetahui segala pengetahuan awal yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas di dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian di dalam proses pembelajaran, guru ini menggunakan realia media untuk menjelaskan materi yang dipelajari. Tahap selanjutnya adalah siswa dihadapkan pada permasalahan yang diberikan oleh guru dan biasanya itu disajikan di dalam bentuk pertanyaan yang akan mendorong siswa untuk menggali jawaban secara mandiri bersama dengan kelompoknya dengan mencoba untuk melakukan pencarian informasi. Kegiatan ini itu memberikan tantangan tersendiri bagi siswa untuk belajar aktif dan juga untuk berpikir kritis. Dalam tahap penemuan konsep, siswa di dalam kelompok itu mencoba suatu percobaan atau eksperimen sederhana. Kemudian mereka berdiskusi, bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Pada tahap ini, siswa juga dibimbing untuk membuat kesimpulan dan kemudian melaporkan temuannya di dalam percobaan di dalam kelas. Percobaan yang dilakukan ini mampu memberikan suatu pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa sehingga dapat lebih diingat oleh siswa dan dapat diterima dengan baik juga. Pada tahap aplikasi, ini siswa menerapkan konsep-konsep yang telah ditemukan tadi dengan menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Bertujuan untuk menguji sekaligus meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang dianalisis ini itu terdapat perbedaan yang signifikan ternyata di antara science literacy dan critical thinking skill siswa yang diajarkan dengan pembelajaran Vogel dengan berbantuan realia media dengan scientific literacy dan critical thinking skill yang dimiliki siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan ekspositori. Adanya perbedaan tersebut itu telah diuji tadi melalui uji hipotesis dan dinyatakan signifikan. Berarti pembelajaran Vogel berbantuan realia media ini sangat berpengaruh terhadap scientific literacy dan critical thinking skill pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang muncul yang pertama yaitu apakah alasan yang mendasari peneliti untuk membahas penelitiannya itu pada materi energi. Lalu yang kedua, realia media seperti apa yang dapat digunakan di dalam mendukung pembelajaran seperti evolusi dan juga respirasi sel. Lalu kita masuk ke konsep utama dan juga tanggapan. Untuk konsep utamanya, penelitian ini konsep utamanya itu terkait dengan pengaruh penerapan model pembelajaran Vogel berbantuan realia media terhadap scientific literacy dan juga critical thinking skill pada siswa. Yang ternyata setelah diuji, setelah dianalisis itu membawa pengaruh yang lebih baik pada scientific literacy dan juga critical thinking skill siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan dengan ekspositori. Untuk tanggapannya, sebenarnya artikel ini secara keseluruhan telah menampilkan dan menyajikan informasi secara lengkap dan juga sistematis. Pada bagian pendahuluan artikel ini juga telah dapat menjelaskan dengan baik terkait mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dengan banyaknya kutipan penelitian lainnya yang disertakan di dalam bagian pendahuluan. Tetapi pada bagian pendahuluan itu tidak terlalu dibahas terkait dengan mengapa peneliti memfokuskan pada topik energi. Mungkin penjelasan terkait dengan alasan pemilihan topik tersebut dapat ditambahkan. Lalu untuk metodologi penelitian ini dijelaskan dengan sangat rinci. Pada bagian hasil penelitian itu juga telah secara keseluruhan telah dijelaskan dengan cukup lengkap dan juga sistematis, tetapi pada bagian hasil itu dapat dilihat bahwa peneliti menyertakan data statistik deskriptif, tetapi pada bagian metode itu tidak terlalu dibahas terkait dengan analisis data statistik deskriptif yang pada hasil dapat dilihat berupa rata,
variance, median, dan juga standar deviasi. Pada bagian hasil juga tidak disajikan hasil uji normalitas pada keempat kelompok data yang diuji, melainkan hasil uji normalitas ini hanya disajikan di bagian metode yang hanya dinyatakan di dalam bentuk kalimat saja. Ada baiknya hasil uji normalitas ini disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian dimasukkan juga di dalam bagian hasil. Seperti contohnya yang terdapat pada artikel yang berjudul E-Module of Mangrove Ecosystem Development, Validation, and Effectiveness in Improving Student Self-Regulated. Seperti yang ditunjukkan pada artikel tersebut itu, untuk hasil uji normalitasnya itu disajikan di dalam bentuk tabel dan juga diletakkan di bagian hasil. Artikel ini juga telah sangat baik menyajikan pembahasan yang didasarkan pada hasil data yang diperoleh. Dan pembahasan pada artikel ini juga telah banyak dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun di dalam pembahasan itu tidak terlalu diuraikan tentang scientific literasi pada siswa. Untuk kosakata baru itu ditemukan kosakata persuasif, yang artinya itu membujuk atau meyakini secara halus. Untuk refleksinya di dalam penulisan analisis artikel ini, saya sedikit kesulitan di dalam memahami teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya pengetahuan saya terkait dengan uji multivariat atau MANOVA serta tahapan-tahapannya. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mencari bacaan atau penjelasan terkait dengan uji multivariat atau MANOVA dari berbagai sumber di internet. Sekian pemaparan dari hasil analisis saya terkait artikel yang bersumber dari jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.